Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya kemarin kita tidak bisa hadir karena satu dan hal. Tapi alhamdulillah hari ini bisa bertemu kembali bermuwajahah untuk menimba ilmu kembali seputar kajian tematik bulan Ramadan yang diinisiasi oleh Baitul Mal Bogor dan bekerja sama dengan Komisariat PMII Kampus La Roiba Bogor atau yang berada di Cibinong. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kajian ini akan berlangsung sampai pukul 6 kurang lebih dan nanti hasilnya akan selalu diupload ke YouTube. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, silakan ajak saudara atau sanak famili yang tidak bisa hadir untuk bisa eh, melihat atau mengkaji kajian tersebut di halaman YouTube Baitul Mal Bogor. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:26, saya serahkan selanjutnya kepada Ustadz. Monggo Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian tematik subuh bulan Ramadan. Acara ini diinisiasi oleh Baitul Mal Bogor. Semoga terus memberikan manfaat pada para jamaah, kepada para pendengar, kepada kita semuanya umat Islam secara umum. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir ataupun yang nantinya akan menyimak di YouTube, marilah kita di akhir-akhir masa Ramadan ini kita mulai introspeksi diri, bagaimana kita mulai meningkatkan takwaan kita, bagaimana capaian-capaian kita selama Ramadan ini agar bisa menjadi puasa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki efek yang punya pengaruh yang baik bagi kita. Ada sebuah pertanyaan yang sering berulang di masyarakat terkait fenomena tertentu. Saya kasih contoh saja kaitannya dengan bagaimana hukum orang buka warung ketika bulan Ramadan. Ini salah satu contoh saja, contoh fenomena tertentu yang terjadi bulan Ramadan dan bukan hanya terkait itu. Karena kemaksiatan bukan hanya membatalkan puasa atau makan minum. Semua kemaksiatan itu juga kalau tidak membatalkan secara puasanya, minimal membatalkan dosanya. Atau melakukan perbuatan maksiat secara umum juga memang membatalkan pahala puasa. Maka perlu kita bahas agar kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri dan kita perlu untuk mengetahui hukum syariatnya terkait ini. Daripada saya membahasnya satu persatu kaitannya dengan fenomena yang sangat banyak ini yang tidak akan habis fenomena seperti itu, maka kita membahasnya kaitannya dengan kaidah. Bagaimana kaidah untuk menghukumi sesuatu yang merupakan membantu kemaksiatan. Bagaimana hukum secara fikih terkait membantu maksiat, batal puasa, maksiat, melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan sehingga orang terlena, sehingga orang bergibah, sehingga orang hasud dengki kepada orang lain, itu juga seluruhnya maksiat. Bagaimana fikih atau syariat membahasnya secara lebih detail dan secara lebih berkaidah. Maka marilah kita membahas topik kaidah al-i'anah alal maksiyah. Membantu kemaksiatan itu bagaimana hukumnya di dalam agama dan bagaimana bentuk dan realisasinya di dalam hukum syariat kita. Maka begini, yang perlu kita pahami dari membantu maksiat, al-i'anah alal maksiyah, itu adalah hukumnya jelas. Di dalam Al-Quran jelas, di dalam hadis juga jelas. Hukumnya adalah haram secara mutlak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan
menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan berarti larangan, larangan berarti haram. Jadi menolong kemaksiatan itu haram secara jelas di dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis juga Rasul secara tegas mengatakan man a'ala ana maksiatin kana syarikan laha kana syarikan lahu fiha. Siapapun yang menolong dalam kemaksiatan, maka dia membantunya, dia menjadi partnernya dalam kejahatan dan kriminalitas, maka dia juga mendapat dosa sama. Namun yang perlu kita garis bawahi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menolong kemaksiatan? Menolong, membantu, mendorong, dan sebagainya, apakah ada implikasi yang berbeda kaitannya dengan hukum secara syariat ini? Karena bisa jadi seperti ini, seperti pada pertemuan terakhir, misalnya kita bermuamalah dengan orang kafir. Ada orang kafir, dia tiap minggunya dia berangkat ke gereja. Tapi dia orang yang membutuhkan makan minum, sehingga dia berjualan di pasar. Ketika kita membeli barangnya, maka kita juga turut serta dalam membantu ekonomi dia, yang mana ekonomi itu dibuat makan oleh dia sehingga kuat untuk berangkat ke gereja, melakukan perbuatan-perbuatan yang kita menyebutnya sebagai kesyirikan. Apakah kita juga berdosa? Nah, ini problem. Maka para ulama perlu meneliti yang disebut sebagai membantu kemaksiatan itu diperinci oleh para ulama. Apa sih sebenarnya membantu kemaksiatan yang dihukumi secara nas di dalam Al-Quran dan di dalam hadis sebagai kemaksiatan itu sendiri, dan bahkan justru itu dilarang di dalam agama. Maka membantu secara hakiki itu adalah ketika kemaksiatan itu bisa terjadi dengan perbuatan orang itu secara spesifik. Ada orang mau bunuh orang, kita membantu secara langsung, ini saya kasih pisaunya, kamu bunuhlah, saya nggak mau bunuh, kamu aja yang bunuh. Ada orang mau korupsi, ini saya kasih data-datanya, inti kamu buat korupsi, saya kasih tantangan, inti buat korupsi. Saya nggak korupsi, tapi kamu sendiri yang korupsi. Saya nggak mengambil bagian, tapi saya membantu kamu korupsi. Ada orang membantu orang supaya tidak puasa, ini saya kasih uang, kamu beli makanan ini, kamu nggak puasa. Itu jelas. Jadi kemaksiatan yang bisa terjadi dengan bantuan orang tersebut secara spesifik, maka itu yang disebut secara spesifik sebagai membantu kemaksiatan. Maka hal ini oleh para ulama sehingga bisa kita sebut sebagai membantu secara hakiki, sehingga dia juga mendapatkan dosa, itu butuh niat. Atau secara terang benderang dia ngomong mau membantu kamu dalam, saya bantu kamu bunuh ini, saya bantu kamu kalau dalam maksiat ini, saya bantu kamu dalam kaitannya dengan korupsi ini. Itu butuh niat. Ada orang tidak sengaja, karena dia nggak tahu kan, dia tiba-tiba membantu seseorang, dia nggak memiliki intensitas untuk membantunya melakukan maksiat, karena dia tidak tahu, maka dia bukan merupakan membantu secara maksiat, secara hakiki, yang mana dia sebagai partner dalam dosa. Bisa jadi dia hukumnya lebih rendah dibandingkan itu. Maka para ulama tadi memerincinya. Nah, orang yang tidak niat itu juga bisa kena bagian di dalam membantu kemaksiatan dan juga kena bagian dosa. Itu ketika perbuatannya yang dia merupakan bantuan itu benar-benar secara spesifik juga dia digunakan untuk melakukan maksiat. Niat atau tidak niat. Sehingga ketika kita katakan perbuatan ini nggak akan bisa terrealisasi, maksiat ini nggak akan bisa terrealisasi kecuali dengan pembantuan ini. Jadi kita sebutnya sebagai haram, walaupun dia nggak niat. Walaupun dia nggak niat. Bisa jadi dia diampuni oleh Allah karena dia nggak tahu. Tapi karena perbuatan itu, maka bentuknya juga dia kriminal. Sehingga di dalam kasus peradilan dia akan terjerat juga sama dengan kasus-kasus seperti itu. Nah, itu bentuk yang disebut sebagai membantu kemaksiatan secara spesifik. Ya. Karena itu para ulama membahasnya. Ada bentuk yang dia tidak bisa disebut sebagai i'ana 'alal ma'siyah, membantu secara spesifik, tapi dia yang disebut sebagai
tasabub. Tasabub itu punya potensi untuk menyebabkannya. Artinya dia itu sebuah sebab yang menggerakkan orang itu kepada kemaksiatan. Dia levelnya lebih ringan dibandingkan langsung membantu kemaksiatan itu, tapi dia menjadi penyebab, pendorong yang menggerakkan maksiat itu terjadi. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan begini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mencela sesembahan orang-orang non-muslim, mencela sesembahan orang kafir. Kenapa? Efeknya menjadi tasabub, menjadi faktor penggerak, pendorong, yang mana dia nanti akan menyebabkan membalasnya sehingga dia menghina agama Islam, menghina sesembahannya orang Muslim, menghina Allah, menghina Rasul, dan sebagainya. Maka dilarang oleh agama. Kenapa? Karena dia menggerakkan orang berbuat maksiat, sehingga kita kena imbasnya. Maka perbuatan yang menggerakkan orang untuk berbuat maksiat, walaupun kita tidak membantu secara spesifik, tapi dia menggerakkan, dan gerakannya itu jelas kembali kepada kemaksiatan, maka itu jelas haram. Oke, itu level berikutnya. Kita tarik ke level yang lebih bawah lagi. Ada perbuatan yang mana dia itu tidaklah menyebabkan menggerakkan secara kuat, menggerakkan secara langsung. Meskipun bukan bantuan, dia juga tidak menggerakkan secara langsung. Tapi dia hanya menyampaikan saja. Dia mendorong, tapi apa? Istilah menjadi aliran, menjadi perantara untuk terjadinya maksiat. Namun perantaranya simpel saja. Perantaranya itu dekat. Jadi ketika ada ini, maka dorongan maksiat terjadi. Dia bukan bantu secara langsung, dia juga tidak menggerakkan secara langsung, tapi dia menjadi fasilitator, yang mana fasilitatornya ini sebagai pengantar, tapi dia tidak membantu. Jadi dengan di level yang lebih bawah ya. Maka para ulama merinci, kalau menjadi pengantar untuk kemaksiatan, walaupun tanpa niat, ya, tapi pengantarnya itu dekat, sehingga apa? Sehingga maksiat itu akan terjadi tanpa perlu seorang pelaku maksiat ini bersusah payah. Contohnya apa? Di dalam kitab-kitab para ulama, contohnya menjual senjata kepada para pemberontak. Walaupun menjual senjata itu hukumnya mubah, ya. Kemudian kita menjual pisau kepada orang yang terkenal pembunuh, ya. Kenapa ini nggak bisa disebut sebagai membantu secara kemaksiatan? Karena senjata itu bisa digunakan baik untuk melakukan maksiat ataupun tidak, melindungi negara. Pisau bisa digunakan bunuh orang, juga bisa digunakan untuk melakukan masak dan sebagainya. Dia juga tidak menggerakkan secara langsung, tapi dia menjadi fasilitator, yang mana perbuatan maksiat itu tidak membutuhkan orang yang melakukan maksiat tidak membutuhkan sesuatu yang berat, hanya dengan menggunakan fasilitas ini, maka dia misalnya ada orang jualan bahan-bahan yang kaitannya dengan racun sianida. Racun sianida kan sebenarnya digunakan dalam kedokteran. Namun ada orang jualan seperti itu, ada orang punya intensitas untuk membunuh seseorang, maka dia beli kepada toko itu racun sianida dan dia membunuh orang. Pembunuhan tidak akan terjadi kalau tidak ada racun sianida. Pertanyaannya kita, dan orang yang melakukan pembunuhan itu langsung hanya dengan menggunakan fasilitas seseorang ini, dia bisa membunuh. Pertanyaannya adalah orang yang menjual racun sianida apakah berdosa atau tidak? Kalau dia tahu dengan niat tertentu untuk membantu, jelas dia masuknya ke kategori membantu kemaksiatan. Tapi masalahnya kalau dia nggak tahu, apakah hukumnya itu demikian? Nah, maka hukumnya ini seperti hukumnya menjual senjata. Hukumnya ini haram, tapi begini. Haramnya ini kaitannya dengan karena dia menjadi fasilitas itu walaupun tanpa niat, kepada orang-orang yang punya intensitas itu. Ya, kepada orang-orang yang punya intensitas itu. Namun hukumnya keharamannya ini haramnya tidak terlalu kuat. Karena begini.
bisa jadi dia itu menjual racun ini kepada orang. Kan sebenarnya kalau racun-racun seperti itu kan harus ada izin dari dokter atau dari apapun. Ada orang membeli itu tapi tanpa surat izin, maka dia menjualnya, dia termasuk keharaman. Lah, seperti itu. Ada lagi level di bawahnya, level di bawahnya, yang mana dia itu menjadi penyebab tapi agak jauh. Dia menjadi fasilitator tapi fasilitatornya agak jauh. Jauhnya ini sekira orang yang ingin melakukan perbuatan maksiat dengan fasilitas yang kita berikan ini, dia perlu untuk usaha yang lebih, dia agar dia bisa melakukan kemaksiatan. Mohon maaf, contohnya tadi soal kaitannya dengan eh, racun cyanida itu lebih tepat yang terakhir, karena dia butuh untuk melakukan perencanaan pembunuhan dan sebagainya. Jadi kalau yang contoh yang sebelumnya itu kaitannya dengan menjual senjata dan sebagainya. Orang yang memakai senjata itu bisa menggunakannya kepada orang itu tanpa dia berusaha apapun, langsung saja dibunuh, langsung membunuh orang, objeknya dan sebagainya. Sedangkan kalau racun itu dia lebih luas, karena racun itu kan digunakan dalam banyak hal sekalian itu, selain dari pembunuhan kepada orang. Lah, ada yang dia menjadi penyebab yang agak jauh, maka orang yang menyebabkan ini, sehingga orang yang melakukan maksiat ini harus apa? Harus mengeluarkan beberapa usaha yang lebih berat kaitannya untuk melakukan maksiat dengan fasilitas ini. Maka seperti ini hukumnya di dalam syariat itu tidak bisa dianggap sebagai membantu secara kemaksiatan, tidak bisa dianggap sebagai dia penyebab secara langsung, juga tidak bisa dianggap sebagai fasilitator yang dekat, tapi dia fasilitator yang jauh. Hukumnya di dalam syariat ini hukumnya makruh saja. Contohnya apa? Di dalam fikih disebutkan kita menjual besi kepada orang kafir harbi. Karena besi nanti bisa diolah lagi oleh dia menjadi senjata. Besi bisa diolah menjadi bom. Terus kita menjual kandungan-kandungan bom yang juga bisa digunakan untuk bisa membunuh orang atau bisa digunakan untuk perlindungan. Tapi karena dia membutuhkan proses lagi, maka hukumnya di sini tidak sampai ke haram. Jadi di level yang terakhir ini tidak sampai haram. Maka proses-proses seperti ini kita pertanyakan dulu kaidahnya. Orang jualan makanan di siang hari. Apakah dia membantu maksiat secara langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Kenapa? Karena nggak secara spesifik pasti dia makan, digunakan untuk orang anu. Tapi kalau orang makan, buka warung, dia tahu bahwasanya orang ini nggak puasa, dan dia tahu bahwasanya dia itu bukan dalam bepergian, tidak memenuhi syarat untuk membolehkan puasa dan membolehkan nggak puasa dan sebagainya. Dia tetap melayaninya, maka dia kena keharaman. Jadi berat juga hukumnya kaitan dengan itu, tergantung setiap kondisi. Tapi menjual makanan ketika bulan Ramadan sendiri tidak langsung otomatis haram, tergantung person-person yang dia jual ketika itu. Bisa jadi dia memberikan fasilitas itu, makanan itu yang beli itu perempuan yang nggak wajib puasa, yang beli itu orang-orang tua, orang musafir dan sebagainya, maka dia tidak haram. Maka itu tidak secara spesifik, tapi dia semacam memberikan fasilitas yang agak jauh. Nah, fasilitas agak jauh itu bisa menjadi dekat ketika dia tahu orangnya melakukannya untuk digunakan maksiat. Oh, ini orangnya tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Maka dia tidak sampai haram. Maka hukum seperti ini diperinci oleh para ulama kaitannya dengan itu. Karena kalau tidak, nanti akan merembet kemana-mana. Semuanya jadi haram. Misalnya ada orang, misalnya kita membeli produk-produk orang kafir. Yang mana orang kafir ini bisa menyerang saudara kita di Palestina atau apapun itu. Sehingga apa? Ternyata kita beli barangnya, ternyata uangnya ini digunakan untuk seperti itu. Tapi kita menjadi fasilitas, tapi yang agak jauh. Kenapa? Dia perlu diproses, perlu dikeluarkan pajaknya, perlu digunakan untuk membeli senjatanya, perlu direncanakan dan sebagainya, maka agak jauh. Maka kali ini selama kita nggak tahu persis barangnya, uang kita itu benar-benar digunakan untuk melakukan maksiat, maka itu bukan termasuk hal yang haram, tapi makruh. Makanya itu para ulama ketika ada fatwa kaitannya dengan boykot dan sebagainya, itu sebenarnya seruan-seruan kepada moral agar negara-negara Islam itu memiliki bargaining yang cukup kuat sehingga bisa menekan negara-negara yang itu. Walaupun dia tidak secara otomatis haram transaksi jual belinya ini, tapi bisa jadi kalau kita punya kuasa, punya kendali, punya bargaining yang kuat di mata internasional, kita bisa menyetop itu, meminimalisir seminimal mungkin.
Karena nanti akan bisa digunakan. Karena tidak ada manfaatnya misalnya kita memberikan kekayaan, memberikan bantuan ekonomi yang luar biasa kepada negara-negara yang justru melemahkan saudara-saudara kita sendiri. Makanya kaitannya dengan boykot dan sebagainya atau apapun itu yang kaitannya dengan membantu kemaksiatan perlu kita rinci, dan apakah kasus secara spesifik personal ini nanti akan dihukumi haram atau tidak itu tergantung orang. Karena bisa jadi dia itu benar-benar tidak bisa lagi kecuali dia menjual itu. Dia punya dia itu tidak bisa lagi, dia membutuhkan satu produk tertentu dari orang kafir yang mana produk itu benar membantu dia kesehatannya, membantu dia makan, nggak ada makanan sama sekali kecuali dia beli itu, atau dia berada di daerah misalnya di Amerika sana yang semua produknya itu produk Amerika, dia tidak bisa makan kecuali dia beli itu. Apakah kita bisa menghukumi orang ini ketika membeli produknya Amerika dan ini produknya katanya akan diberikan kepada saudaranya tentara untuk menyerang orang Palestina, apakah orang yang beli ini apakah disebut sebagai keharaman? Tidak. Jadi di dalam kaitannya dengan ini maka para ulama itu merincinya secara spesifik, tidak spesifik, intensitasnya ada atau tidak, menjadi penyebab yang dekat atau tidak, atau menjadi penyebab tapi agak jauh, menjadi fasilitator tapi agak jauh. Jadi itu kira-kira kaidah di dalam membantu kemaksiatan kaitannya dengan fenomena membuka warung, fenomena membeli produk-produk orang kafir yang nanti akan menyerang negara kita, atau semua hal yang punya potensi untuk membantu kemaksiatan. Itu perinciannya para ulama sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan kawan-kawan bisa menelitinya dan menimbangnya apakah yang kita lakukan itu secara spesifik atau tidak, kita butuh atau tidak, menjadi fasilitator yang dekat atau tidak terhadap perbuatan tersebut. Saya pikir demikian yang bisa diterangkan kaitannya dengan kaidah di dalam agama menyikapi fenomena seperti itu. Terima kasih, silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Iya. Dalam beberapa kasus, kalau misalkan kita terlibat dalam beberapa proyek pemerintah, kan ada tender Ya. kan maksudnya. Tender bikin jalan, bikin jembatan, pengaspalan, atau pembangunan sebuah bangunan. Kalau saya mungkin yang bergerak di bidang jasa perjalanan wisata, ya mungkin di pengadaan armada, pengadaan jasa wisata dan sebagainya, Ustaz. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Karena saya pernah terlibat di proyek satu atau dua proyek dengan pemerintah pada waktu itu ya. Dan sekarang sepertinya udah nggak mau lagi megang. Bagaimana hukumnya gini, Ustaz? Kalau misalkan kita masuk ke pemerintah itu apalagi dalam pengadaan proyek, biasanya ada markup, Ustaz. Oh ya, markup. Namun terkadang target kualitasnya itu di bawah yang diharapkan. Ya. Ya, kita sesimpel yang kita lihat sekarang aja, Ustaz. Seperti pembuatan atau pengaspalan jalan. Kalau misalkan kita lihat di beberapa tempat, Ustaz, itu di pelangnya ada tulisan, misalkan pengadaan jalan sebesar 271 juta. Namun faktanya jalan yang dibangun dengan kualitas yang tidak lebih baik dari yang diharapkan. Pertanyaan saya adalah, ketika kita menjadi vendor, tapi kita disuruh seperti itu. Kini kita terpilih dan disuruh oleh pimpinan dan staf lembaga tersebut untuk menyesuaikan keinginan mereka. Apakah kita termasuk ikut dalam kemaksiatan tersebut atau bagaimana, Ustaz? Jadi begini, ini agak ribet ya, karena kaitannya dengan sistem yang ada di pemerintah di Indonesia juga. Saya juga tahun 2018 2019 itu juga pernah terlibat pernah mendapat ya 1 tahun menjadi panwaslu kan. Jadi itu tahu ternyata pencatatan sistem keuangan di Indonesia itu memang seperti itu. Jadi begini, dan itu
pertama kali itu yang saya terlibat di pemerintah mendapat gaji, bukan gaji, honor dari pemerintah. Jadi yang saya tahu begini, itu sebenarnya kita mengenyampingkan kaitannya dengan moral dulu, kaitannya dengan moral dulu. Kalau moral itu kan bukan terkait keharaman, yang dekat-dekat ke keharaman saja itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau secara moral dan sebagainya itu jelas lebih baik ditinggalkan. Tapi begini, persoalannya kalau kaitannya dengan hukum itu begini. Misalnya, ini yang saya pahami, misalnya kita menang tender, oke. Lah, kita pengusaha sebagai pengusaha itu ingin mendapat keuntungan dong. Jelaskan. Namanya tender kan namanya kita pengusaha, artinya ada proyek nilainya 300 juta. Apakah benar-benar 300 juta itu seluruhnya kita pakai untuk bahan? Yang mana kita beli dari orang lain, kita pengadaan. Berarti kan kita nggak dapat keuntungan. Sedangkan mereka ngasihnya tender 300 ini, mau nggak mau terserah inti mau kualitas berapa, keuntungan inti dari situ. Berarti kan kita nggak dikasih space tertentu secara spesifik dari orang yang memberikan tender ini, berapa keuntungan yang kita inginkan. Nanti mereka pinginnya laporannya pokoknya 300 juta. Dan terus space kita nggak dipisah biasanya, nggak dipisah antara gaji kita, keuntungan kita dengan nilainya. Pokoknya mereka mau tahu 300 juta gitu aja. Jadi kita pinter-pinter aja keuntungan. Karena kita pengusaha, semua orang tahu bahwa seorang pengusaha dia harus mendapatkan keuntungan dari tender, tapi dia nggak dikasih space. Jadi gampangannya kita itu menjadi ajir, menjadi orang pegawai, tapi kita nggak dikasih gaji tertentu. Paham nggak? Nggak dikasih gaji tertentu, tapi urufnya, kebiasaannya, gajinya itu ngambil dari proyek itu. Gajinya ngambil dari proyek itu. Lah itu sebenarnya begini. Itu sebenarnya kalau secara hukum fikih itu agak berat kaitannya dengan ujro, transaksi ijaroh. Ijaroh itu ujroh harus maklumah. Ijarohnya, ujrohnya itu harus maklumah. Gajinya harus sudah spesifik. Kalau nggak spesifik nggak sah. Maka ini sebenarnya dosa, tapi karena diperingan dosanya ini karena itu menjadi uruf semacam itu, atau bisa jadi orang akan tidak mau ngikut tender kalau dibuat secara spesifik keuntungannya berapa, ya kan? Maka itu sebenarnya diperingan. Termasuk kalau saya nyebutnya itu dosa kecil lah, dosa kecil sebenarnya. Saya nggak ngomong ini ngarang ya, karena kayak di dalam fikih itu transaksi-transaksi di dalam muamalah yang mana itu bukan selain riba, bukan selain apa ya, pokoknya bukan selain riba. Itu yang tidak sah, itu hukumnya dosa kecil. Dia bisa terhapuskan kalau kita rajin sholat dan sebagainya. Karena urufnya seperti itu, kebiasaannya seperti itu. Oke, itu satu kasus seperti itu. Jadi memang kita nggak dikasih space untuk ambil keuntungan spesifik. Kita harus pinter-pinter. Maka mau nggak mau. Itu pertama. Kedua, dalam sistem di Indonesia itu sekarang setahu saya juga baru tahu kan. Di dalam undang-undang itu ada undang-undang sendiri. Markup itu dalam arti nggak terang-terangan, tapi markup itu diperkenankan tidak akan melanggar hukum kalau dalam batas-batas maksimal 10% kalau nggak salah. Mereka kan punya e-budgeting kan. E-budgeting itu misalnya harganya 100 juta, itu mas 110 juta itu masih nggak diapa-apain. Artinya dia bukan termasuk korupsi. Paham nggak? Kaitannya dengan pengadaan itu demikian. Setahu saya, coba nanti dibuka lagi. E-budgeting itu memang mereka memberikan space maksimal markup dari itu. Mereka kan udah memberikan list kan. Oh ini harga ini, harga ini, harga ini seluruhnya. Kaitannya dengan besi kualitas ini harganya sekian, sekian, sekian. Kalau dia tidak sampai lebih dari 10%, itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Kalau di dalam undang-undang kita. Jadi sejak saat itu memang sistemnya itu memberikan seperti kita diberikan hak untuk markup tapi dengan batasan-batasan yang spesifik ya. Dengan batasan-batasan yang spesifik. Lah itu kalaupun dosa itu diperingan karena memang diperkenankan. Ya. Makanya sebenarnya salah. Kalau kita membahas soal misalnya hukum moral dan sebagainya, ya memang nggak baik, moralnya nggak baik. Tapi itu berat. Kalau ingin merubah itu semuanya harus dari atas. Kebijakannya benar-benar dari atas. Kalau mau mengikuti ini, kamu spesifiknya keuntungan sekian, kamu harus bangun seperti sesuai dengan, jadi dipisahkan antara keuntungan pengusaha dengan proposal yang diberikan. Itu semuanya dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan, pasti akan seperti itu. Jadi saya pikir banyak proyek-proyek seperti itu yang sebenarnya masyarakat itu antara pelaku sekaligus terjebak dengan sistem. Sistem yang ada seperti itu, yang dulu nggak tahu siapa yang pertama kali
bikin sistem seperti itu, pengadaan proyek-proyek pemerintah dengan model seperti itu. Dan itu terjadi di semua hal. Sekolahan, bantuan juga demikian. Ya, bantuan juga demikian. Kemudian proyek-proyek pemerintah juga demikian. Bahkan itu sebenarnya misalnya ada orang dibantu sekolahnya 100 juta. Tapi 100 juta itu nggak akan bisa cair sebelum kita ngasihkan uang 20%, 30%. Seperti itu, dikasihkan dulu baru anu. Itu kan bentuknya sebenarnya kalau kita bahas itu korupsi. Tapi mau nggak, bukan korupsi, itu lebih kepada sogokan. Itu karena riswah. Itu lebih ke riswah. Sebenarnya kalau dalam gue pikir riswah. Lah, tapi nggak akan keluar hak kita, padahal kita sudah memenuhi persyaratan, nggak akan keluar 100 juta itu sebelum kita ngasihkan uang riswahnya itu. Maka di dalam kaidahnya para ulama, dalam fikih itu dibahas loh. Riswah itu haram, tapi ada riswah yang dima'fu di dalam fikih, yaitu riswah menyuap tapi karena kita ingin mendapatkan hak. Kalau kita tidak menyuap, maka kita tidak akan mendapatkan hak kita. Misalnya ada orang berperang, orang muslim kena tawanan, ditawan oleh tentara kafir. Maka kita menyuap mereka agar tentara kita dibebaskan. Itu termasuk yang tidak haram. Dimaafkan, padahal itu riswah. Kita bikin KTP dan sebagainya, atau bikin SIM. Itu kan hak kita. Kita udah istilahnya itu memenuhi syarat, kita udah bisa pakai itu, tapi kita dipersulit, kita nggak dikasih hak kita untuk mendapatkan SIM, kecuali kita ngasih uang sedikit. Itu riswah juga. Itu suap juga. Tapi itu termasuk riswah yang istilahnya itu dimaafkan di dalam fikih, dalam syariat juga dimaafkan. Kita punya kemampuan tertentu, kemampuan yang baik sekali dalam akademisi bisa masuk ke kedokteran. Tapi kalau kita nggak bayar dengan jumlah tertentu, kita nggak akan masuk walaupun kita pintar. Padahal hak kita sebenarnya, kita memiliki nilai yang bagus, ya kan ya. Maka kita juga ikut sistem di situ, kita bayar dan itu menyuap. Maka secara fikih itu kita nggak dosa, karena sebenarnya itu hak kita. Beda halnya dengan orang yang dari dirinya sendiri dia udah merasa dia itu nggak mampu, nilainya rendah, dia nggak akan bisa mampu bersaing dengan banyak orang, tapi dia menggunakan kekuatan uang sehingga dia bisa mendapatkan potensi untuk masuk ke fakultas kedokteran dan sebagainya. Nah, itu termasuk suap atau riswah yang haram. Maka demikian kaidahnya. Maka di dalam fikih itu selalu ada solusi dan selalu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi banyak hal yang kita lihat di masyarakat dalam proyek-proyek apapun itu memang tidak ideal. Kita semacam masuk sistem yang mana sistemnya itu membuat kita itu benar-benar buruk, bahkan harus terjerumus kepada sesuatu yang dohirnya itu haram. Namun misalnya ada orang pekerjaan itu cari bantuan sekolah, padahal sekolahnya nggak ada, sekolahnya fiktif, muridnya itu fiktif semuanya, jumlahnya 100 tapi ditulisnya 150, 50-nya masuk kantong pribadi, itu jelas haram. Ya kan, karena emang nggak sesuai dengan itu. Tapi kalau misalnya kayak dia ngasih sebagian, transfer dulu, kemudian baru dia turun. Padahal sebenarnya kalau nggak transfer itu, dia udah memenuhi kualifikasi. Tapi nggak akan bisa turun kecuali dengan itu. Maka itu riswa yang dimaafkan, dikecualikan di dalam fikih. Dan itu ada nasnya para ulama. Ada nasnya para ulama, karena ulama juga realistis. Banyak hal yang tidak ideal di dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa ketika kita menggunakan hilah tertentu di dalam agama. Saya pikir demikian jawabannya ya. Baik Ustaz. Saya juga kaget Ustaz. Pernah bertanya kepada teman yang selama ini menjadi ketua yayasan pendidikan Islam swasta ya di daerah Ciawi. Ya dia bercerita bahwa bulan depan dia akan mendapatkan bantuan pencairan membangun lab sekolah senilai 150 juta. Katanya uang tersebut nggak akan cair Ustaz, kalau misalkan tidak ada tanda tangan dari kepala atau apa gitu. Yaitu dengan amplop itu Ustaz. Iya, itu udah rahasia umum di semua daerah Indonesia semuanya itu. Mengerikan Ustaz ya. Sampai Iya, karena lembaga sistem. pendidikan. Sistem Ustaz ya. Iya, sistem. Kita itu tidak bisa tidak kecuali dengan sogokan. Jadi itu tidak akan bisa hilang kecuali sistem dari atasnya itu yang memberesin, karena kita nggak punya kuasa sama sekali soal itu. Sedangkan kemaslahatan kita nggak ada uang untuk membangun sekolah, padahal orang itu butuh sekolah. Kalau nggak sekolah ngaji, mereka malah bodoh sama sekali. Ya udah kita ambil. Banyak sekolah yang istilahnya nggak layak untuk dipakai untuk sekolah kok, banyak sekali. Padahal dia membutuhkan, padahal
hak-hak negara sudah mengatakan bahwa undang-undang ini sekolah itu akan dibantu oleh pemerintah dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa mendapatkan hak dari undang-undang itu kecuali kita mengikuti sistem orang yang bikin itu, yang membuat kerusakan itu dengan sistem seperti itu. Maka ya mau nggak mau kita ikut sistem. Ustaz, berarti Oke. kalau Ya. misalkan kesalahan atau apa ya, ambiguitas dalam sistem tersebut harus dikaitkan dengan siasah, Ustaz? Oh Maksudnya iya adalah pasti. Kalau itu oh gitu. pasti. Pasti. Makanya ada orang yang punya niat baik, dia punya kemampuan politik yang baik untuk merubah sistem dengan kemampuan bagaimanapun lah, kuat atau lemahnya, tapi ada intensitas baik, itu perlu kita dukung. Karena akumulasi orang satu, dua, tiga, lama kelamaan banyak, itu nanti yang akan bisa mengubah sistem itu. Lah, berkahnya orang masuk ke parlemen, ke politik, itu berkahnya kan undang-undang di negara kita kan bisa dikatakan ya cukup Islami lah, 75% itu kan gara-gara berkahnya orang-orang yang baik yang masuk di parlemen itu kan. Kalau semuanya menghindar, maka pasti akan lebih buruk di daerah-daerah, misalnya di daerah Thailand. Sekarang kan negara Thailand kayak dulu itu negara Fatoni kan seperti benar-benar dipinggirkan karena dulu ulamanya jarangnya ada inisiatif masuk ke pemerintahan, ingin bergelut di sana seperti itu. Di daerah-daerah Timur Tengah juga seperti itu, banyak sekali. Yang kita lihat sistemnya itu jauh lebih bagus di Indonesia dibandingkan negara-negara mereka, karena sebagian ulamanya yang punya kemampuan seperti itu tapi menghindar, maka mau nggak mau ya pasti kena percikan yang agak-agak subhat, haram. Tapi kan itu lebih baik dibandingkan dengan ketika menghindar semuanya, maka nggak bisa. Dan itu juga alasan mengapa para ulama, saya katakan mayoritas, kebanyakan ulama itu justru masuk pemerintahan secara zaman kekhilafan ya dulu, atau 50-50 lah. Makanya nggak bisa kita mengatakan ulama yang benar itu yang nggak masuk pemerintahan, nggak bisa juga. Abu Yusuf itu masuk pemerintahan, Ibnu Khaldun masuk pemerintahan, Imam Abu Hanifah juga, Imam Abu Hanifah nggak mau, tapi kalau Imam Syafi'i mau, meskipun uangnya dihasilkan terus disedekahkan semuanya jadi qadhi dan sebagainya. Kita punya gelar qadhi, qadhil qudot dan sebagainya zaman dulu, itu semuanya pemerintahan, karena itu adalah lembaga resmi di pemerintahan zaman zaman itu. Maka dari berkahnya mereka akhirnya sistem sistem Islam itu masuk di pemerintahan. Kalau tidak, nggak ada yang bisa. Kalau semuanya orang menghindar. Dan itu ada perinciannya juga di dalam fikih. Kalau dia merasa mampu dan sebagainya, ke, kemungkinan besar dia mampu, dalam dugaan dia mampu untuk sedikit memberi pengaruh kebaikan, maka dia eh, boleh atau boleh mengajukan diri untuk pejabat seperti itu. Tapi kalau dia udah yakin dia nggak akan mampu, atau dia tahu bahwasanya tanpa saya pun ada orang lain yang lebih mampu daripada saya, dia kedugaannya itu kecil, maka dia tidak boleh mengajukan seperti itu, atau mubah saja, tidak wajib atau tidak sunnah. Jadi itu sering sekali dibahas di dalam obrolan-obrolan para kiai, di dalam Basul Masail, yang sering obrolan-obrolan itu, karena menghadapi realitas itu nggak bisa hitam putih, memang berat sekali. Betul betul, Ustaz. Ya, apa namanya, politik itu ya, orang banyak mengatakan politik itu kotor ya. Sehingga banyak yang mengundurkan diri untuk terjun ke situ, Ustaz. Tapi memang kita harus akui politik memang kotor. Tapi kan sebagian orang itu harus mau kotor kan, harus mau kotor. Tapi niatnya kita untuk melakukan hal yang bersih. Tapi kan mau nggak mau dia tahu kemungkinannya 90% itu pasti akan kotor, kena percikan itu. Ya udah terjun aja, daripada kan namanya ada sulam aulawiyat itu, ada tangga prioritasnya itu ada. Kalau kita masuk maka efeknya lebih besar dibandingkan maldorotnya, ya udah masuk. Kalau tidak demikian ya kita nggak masuk, kan itu ada tangga prioritas itu ada. Itu zaman zaman akhir memang seperti itu, nggak ada yang murni memang. Baik, Masya Allah, Ustaz. Eh, Kajian yang menarik dan cukup berat. Iya. Karena ya memang ini kajian seperti ini bukan kajian yang sebentar. Ya, perlu kajian tahap-tahapnya, apa namanya, perlu lanjutan ya. Seperti itu. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang waktu menunjukkan pukul 6.04. Artinya adalah kita sudah berada di penghujung acara. Silakan Ustaz diambil kesimpulan Ustaz. Oke, baik.
Jadi menghukumi secara syariat terkait fenomena-fenomena aktual yang terjadi sehari-hari itu perlu banyak pertimbangan karena para ulama kita itu bukan hanya melihat Al-Quran, bukan hanya melihat hadis, tapi bagaimana menerapkannya dalam realitas manusia yang berubah. Maka itu perlu kearifan, perlu kebijakan, dan mereka benar-benar istimbat hukum yang luar biasa besar sehingga bisa memilih, nggak serampangan dihukumi haram, nggak serampangan dihukumi halal, sehingga ada kaidah-kaidah yang diterapkan oleh para ulama, dan itu memudahkan, minimal ada usaha untuk memilah mana yang haram, mana yang tidak haram. Kemudian kaitannya dengan fikih itu ada sebuah idiom, ada gium yang sangat populer, asyariah solihatun likulli zamanin wa makan. Syariat itu pasti akan sesuai, akan pantas diterapkan di setiap ruang dan waktu. Sehingga itu bisa ditarik kesimpulan terbalik bahwasanya kalau ada ajaran apapun yang mengatasnamakan syariat atau fikih, tapi dia tidak bisa diaplikasikan, tidak ada solusi ketika berhadapan dengan realitas, itu bisa kita pastikan itu bukan syariat yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah sudah menghendaki syariat ini bisa diterapkan sampai hari kiamat. Berarti ada kesalahan dari seorang muftinya atau seorang pakar agama ini sehingga tidak memberikan solusi. Karena salah satu karakter fikih itu harus ada solusinya. Walaupun solusinya dengan ada pengecualian, memperhatikan mamborotnya, mafasid muqaddam al jalb masolih, atau tangga prioritasnya yang diterapkan, itu semuanya adalah solusi. Makan bangkai itu jelas haram, nggak ada yang menghalalkan. Tapi ketika kelaparan dia jadi halal. Ad-darurat tubihul mahdurat. Yang darurat itu bisa menghalalkan bagi orang yang terkena darurat itu terhadap sesuatu yang haram. Nah, itu kaidah-kaidah yang perlu diterapkan oleh para ulama. Kaitannya dengan itu ada kaidah umumul balwa. Balaknya udah menyebar, kita nggak bisa menghindari. Ada yang masyaqqatul ihtirazi anhu, yang susah untuk dihindari. Itu juga semua kaidah para ulama karena mereka memperhatikan, menimbang bahwasanya ada gium. Tema besar dari syariat itu harus bisa diamalkan. Kalau ada ajaran salah nggak bisa diamalkan, sudah bisa dipastikan ada kesalahan dalam istihadnya, ada kesalahan dalam tausifnya, atau dia tidak memberikan solusi. Ada orang tanya, tapi nggak dikasih solusi, hukumnya aja haram, tinggalkan seluruhnya. Tidak ada solusi perantara untuk bisa meninggalkannya. Maka itu ada kesalahan dalam prosedur untuk pengambilan hukumnya. Maka penting kita mengetahui hal seperti itu karena kita akan mengetahui bagaimana syariat itu sangat indah. Syariat itu bisa diterapkan kapanpun sampai hari kiamat, dan itu sudah dibahas oleh para ulama kalau kita membacanya. Dan itu disebutkan, saya nggak menyebutkan tadi, disebutkan oleh Imam Haromen di dalam kitab Bidatul Umum, disebutkan. Andai itu disebutkan, saya ini terakhir di dalam kitab itu Imam Haromen sudah mengatakan andai kata di akhir zaman mendekati kiamat, ketika tidak ada seorang fakih pun yang bisa paham agama, tidak ada orang yang paham agama, terus orang itu tidak ada tahu tata cara sholat, nggak tahu tentang air mutlak bagaimana, cara bersuci bagaimana, maka hukumnya bagaimana. Imam Haromen udah sejak 1000 tahun yang lalu udah mengatakan, orang di keadaan itu maka sholat dengan keadaan apapun. Ada air, kasih air. Nggak ada air, udah sholat aja. Dia tetap sah. Kenapa? Karena ini solusi yang paling akhir sendiri, bahkan tanpa mazhab. Tanpa mazhab, keluar dari semua mazhab, ini adalah solusi terakhir sendiri ketika memang tidak ada apapun yang bisa dijadikan solusi. Nah, itu yang mendorong para ulama untuk beristihad kaitannya dengan realitas dan sebagainya, sehingga kita bisa memahami agama ini indah jika dipelajari dengan baik. Syariat itu selalu menjadi solusi, hukum Islam itu bukan sebuah beban, sehingga kita bisa mengamalkan ajaran ini dengan mudah, tujuannya adalah ibadah dan sebagainya. Dan itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, diberikan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah Ustadz atas penyampaian materinya yang sangat menarik pada pagi hari ini. Sekarang ini hari Jumat Ustadz ya. Ya mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi semoga kita bisa sampai di penghujung Ramadan, kita masih tersisa 3 atau 4 kajian lagi. Semoga kita bisa istiqomah untuk terus menimba ilmu pada kajian pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.